nanti saya minta beberapa mempresentasikan. Yang sekarang izin share screen dulu. Ya, izin share screen sebentar. Oh ya ini. Saya nggak akan slideshow ya, karena saya tetap pengen lihat wajah-wajah kalian. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ya, jadi seperti saya sampaikan kemarin bahwa ketika bicara periklanan, iklan adalah bagian kecil dari marketing mix. Masih ingat ya? Di materi kemarin kan sudah tuh. Peran periklanan, salah satu perannya sebagai peran marketing. Di mana nanti di dalamnya ada marketing mix, ada promotion mix. Oke, jadi apa sih hubungannya si periklanan ini dengan proses pemasaran? Ya, ini akan menjadi bekal kamu di semester 6 ketika kamu membuat startup untuk mata kuliah wirausaha. Jadi nanti semester 6 kamu dapat mata kuliah kewirausahaan di mana Anda diminta membuat startup usaha. Nah, ini menjadi dasar yang penting, kamu harus paham proses pemasaran. Proses ya. Jadi sebuah produk startup bagaimana dia kemudian misalnya jadi laku dijual, jadi happening, jadi tren, jadi market leader gitu ya, kayak Gojek zaman dulu, itu tidak lepas dari sebuah proses pemasaran. Yang namanya proses ada input, ada output ya. Jadi nggak putus proses itu, kayak siklus. Oke, secara definisi ada clue dari si proses pemasaran ini. Ya, apa itu clue-nya? Yang namanya proses pemasaran. Ya, jadi nggak cuma jualan aja ya. Jadi dalam konteks kamu di kepala kamu tolong diubah bahwa yang namanya pemasaran itu bukan berarti jualan. Tok. Ya. Nanti kita akan lihat bedanya jualan sama pemasaran, ya. Jualan kata dasarnya sell. Benar nggak? Ya, sell itu jual. Tapi kalau pemasaran, market, pasar. Jadi ketika kita punya suatu produk ataupun jasa, yang harus kita pikirkan itu proses pemasarannya. Ya, apa itu proses? Oke, nah, mungkin nanti 745 saya close ya, bisa admit biar nggak ganggu juga. Yang baru join tolong open kamera, kita udah di kelas gitu ya, biar sama-sama bisa saling lihat. Arya bisa open kameranya, Aldo, Geiska, Alia. Oke, terima kasih. Lanjut ya, buat yang telat langsung menyesuaikan diri. Jadi saya tekankan lagi bahwa yang namanya pemasaran itu beda dengan jualan. Beda dengan jualan ya. Dan pemasaran itu yang harus kamu tanamkan di dalam kepala kamu adalah suatu proses panjang. Mulai dari apa? Perencanaan. Apa yang direncanakan? Yang direncanakan bagaimana kamu punya produk, punya jasa, kamu rencanakan nantinya konsep harganya gimana, konsep produknya gimana, konsep promosinya gimana, konsep distribusinya gimana, ya, terhadap ide barang dan jasa itu. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Jadi kalau kamu nanti punya startup, ini kita belum bicara iklannya ya, baru pemasarannya. Kamu punya startup, punya produk, punya niat mau berusaha, yang harus dipikirkan dalam pemasaran adalah sebuah rencana panjang dari keseluruhan ide, barang, jasa yang kamu punya. Ya, apa aja yang mesti dipikirkan, Bu? Bagaimana kamu melaksanakan konsep produknya, idenya, jasanya. Bagaimana kamu
merencanakan konsep harga yang mau ditawarkan, promosinya, dan distribusi. Contoh ya, sebelum ada GoFood, tahun 2009 kira-kira ya, saat itu saat itu kakak tingkat kamu berarti ya, saya tantang untuk membuat suatu proyek yang bisa menjalankan konsep pemasaran ini. Lalu ada satu kelompok yang dia jualan, mungkin sekarang namanya Just Tip dan sekarang menjadi GoFood. Jadi saat itu dia sudah mulai mencari uang dengan menjual jasanya, ngebeliin teman-teman kosnya, ngebeliin makanan untuk teman-teman kosnya. Ya, jadi dia kalau nggak salah dia dari anak rantau, lupa saya Sumatera apa Kalimantan gitu. Di sini hidupnya susah, dia harus bayar kos. Kemudian ide kreatifnya keluar. Ya, satu yang disebut kreatif nggak ada hubungannya dengan seni ya nak. Definisi kreatif adalah bagaimana kita mencari solusi dari suatu masalah. Itu kreatif. Jadi kalau Anda berpikir bahwa kreatif adalah, oh karena gue anak seni jadi kreatif. Tidak melulu begitu. Ya, kreatif adalah bagaimana kita punya jalan keluar terhadap suatu masalah. Itu namanya kreativitas. Bisa dipahami ya? Nah, tahun 2009 itu ada satu kelompok waktu saya tugaskan bikin iklan, kelompok untuk menjual jasa, di mana dia dengan dua teman kosnya sama-sama anak rantau, uangnya hanya benar-benar cukup untuk bayar kos dan Anda tahu ya zaman dulu itu sedikit-sedikit kan ada materi kuliah di fotokopi, benar nggak? Tugas ngumpulinnya itu di print, betul nggak? Iya kalau printnya benar, kalau printnya salah kamu harus print ulang. Iya kalau di kosannya punya printer, kalau nggak punya printer ngeprint kemana? Tempat fotokopi. Sehingga uangnya dia yang harusnya uang makan, uang jajan, itu habis untuk uang kuliah. Dan daripada dia nggak makan, akhirnya saat itu dia punya ide. Ya, anaknya namanya Tommy. Tommy ini punya ide, ngajakin temennya bahwa, kita ini yuk, ya just tip ya mungkin istilahnya zaman now itu. Jadi ditanya tuh semua anak kosnya, gue mau beli makanan nih, belum mau nitip nggak? Waktu itu masih pakai SMS. Gue belum tahu, yaudah gue jalan ya, ntar kalau lo perlu SMS apa. Ya lebih-lebihin dikit lah. Saat itu ngelebihin satu orang tuh 1000, 1000, 1000. Anda bayangkan, dia sudah dapat 7 orang aja saat itu udah happy. Kenapa? Dianya udah bisa makan. Bener nggak? Ya, jadi itu satu kreativitas yang saat itu dia buat jaringan di wilayah Kutek situ. Kalau Anda di Depok, Anda pasti paham ada yang namanya kukusan teknik ya. Wilayah kos-kosan kukusan teknik itu dikuasai oleh dia. Jadi udah terkenal tuh. Aduh gue males banget keluar kos, titip sama Tommy aja lah, dia SMS. Dan dia membuat semacam flyer-flyer kecil setengah A4, A5 ya. Ditaruh tuh di depan kos, sekeliling kos di wilayah Kutek. Kalau kamu males keluar kos tapi perlu makanan, SMS gue ya. Ya sedikit aja lah nanti uang jasa gue jalan gitu. Berhasil nak dia bikin itu gitu ya. Dan itu menjadi konsep GoFood zaman sekarang. Jadi dia hanya punya niatan, punya jasa yang bisa dijual, dia hanya bisa jual jasa. Lalu dia berpikir berapa harganya, 1000 aja cukup ya. Kemudian bagaimana promosinya dia sudah pikirkan yang sederhana dengan dia ngeprint, flyer kasih semua. Bagaimana distribusinya, ya distribusinya dia jalan ya. Dia hafali semua tempat kos. Oh kalau si A kos strawberry, si B kos ini, terus dia hafalin. Ya. Dan dia terus mengupgrade konsep jualannya, konsep produknya, konsep jasanya. Kalau yang tadinya dia nggak punya kendaraan karena dia anak rantau ya, dia jalan. Tapi kan lama, lu lama banget sih gue udah tungguin. Kemudian dia punya ide dia sewa sepeda saat itu. Lama-lama dia beli motor.
Ya, itu satu startup yang sedang dibangun olehnya. Oleh karena itu ketika kita bicara pemasaran, semua itu holistik ya. Mulai dari konsep produknya, barangnya atau jasanya, kamu mau jual berapa dan bagaimana strategi harganya, bagaimana promosinya, bagaimana distribusinya. Clear ya? Clear? Oke. Kenapa sih kok kita kemarin kita sudah sepakat ya, manusia adalah masuk makhluk sosial gitu. Makhluk sosial itu butuh hidup, butuh makan, butuh eksis, butuh prestis kadang-kadang gitu. Nah sehingga pemasaran ini nggak akan pernah habis. Ya, apapun itu nggak akan pernah habis. Semuanya terus apa ya menjadi kompetitif arena kemarin itu ya. Iklan menjadi kompetitif arena, promosi jadi kompetitif arena, inovasi menjadi kompetitif arena, itu sama. Nah, dasarnya sebuah proses pemasaran itu karena adanya needs dan want. Ya, apa itu needs? Needs itu secara teori adalah biological case ya, kasus biologis. Jadi kamu itu capek, kepanasan, need-nya tuh minum. Tapi di luar need itu ada wants. Coba saya tanya Aldo. Dok, where are you, Dok? Tes. Halo. Tapi wajah kamu belum kelihatan, Dok. Tunggu dulu. Sekarang biru, tadi orange. Something wrong kameranya, Dok. Suka gitu kalau Oke. Oke, Dok, nggak apa-apa, Dok. Sekarang saya mau tanya, Dok. Kalau kamu suka olahraga? nggak terlalu, Bu. Enggak terlalu. Pernah olahraga? Pernah lah pastilah. Kalau kamu olahraga jogging aja ya. Selesai jogging, kepanasan, kamu capek. Apa need kamu, Dok? Apa kebutuhan kamu saat itu? Minum. Minum. Iya. Oke, kamu butuh minum. Apa yang kamu minum kemudian? Air putih. Yakin air putih? Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Ayas. Yas, kalau kamu habis pergi dari mana gitu ya. Oh, kamu naik motor atau kendaraan umum kalau pergi? Naik motor, Bu. Motor. Naik motor jauh gitu ya, dari Tangerang ke Kerawang gitu. Udah berapa jam tuh? Tangerang ke Kerawang naik motor gitu, panas terik. Kamu butuh minum, apa yang kamu pilih minumnya? Hmm? Kayaknya blebek-blebek suaranya ya, Yas. Air putih? Air dingin, Bu. Air dingin ya? Air Iya. putih atau air berwarna? Es jeruk mungkin, Bu. Es jeruk. Iya, kayaknya seger ya es jeruk ya. Wah, lagi jauh gitu es jeruk. Nah, itu yang membedakan needs sama wants. Sebenarnya kita tuh butuh minum gitu. Tapi kemudian di kepala kita itu, waduh, nih kalau gue ketemu tukang warung, enak banget nih gue minum es jeruk. Duh, kayaknya enak banget nih Sprite dingin gitu ya. Pakai es batu dituang ke gelas, klutuk gitu. Ya enggak? Iya kan? Nah, jadi ketika kita bicara pemasaran, yang nanti bicara iklan, yang dihajar, yang dikejar adalah wants dari manusia. Ya. Kenapa kemudian sekarang banyak sekali muncul produk-produk minuman dengan berbagai tawaran. Ada minuman yang pakai bulir-bulir, ada yang minuman pakai rasa-rasa, ya kan? Bukan soda ya. Ada minuman yang ada kan yang rasanya rada-rada kayak ada mangganya gitu-gitu kan. Wah banyak sekali minuman. Kenapa? Karena peluang pemasaran adalah bahwa manusia itu tidak cuma memiliki need, tapi memiliki wants. Kamu lapar, harusnya apapun yang ada di depan mata kamu makan. Tapi kemudian, enggak aku enggak lagi selera. Kebayang deh, aduh itu kayaknya pizza enak banget tuh. Tadi gue lewat
Margonda ada billboard itu gambarnya pizza lagi diangkat gitu ya, mozzarellanya kelihatan. Pernah nggak lihat? Ya kan kalau iklan pizza gitu ya, gambar pondokan pizza, pizzanya diangkat, mozzarellanya kelihatan. Akhirnya yang kamu bayangkan ada, aduh kayaknya ntar kalau gue berhenti gue beli pizza aja deh. Nah itulah nak, bagaimana kamu nanti menjadi desainer harus mampu membayangkan target market kamu, bisa membaca visual bagaimana. Ya, si iklan pizza itu di riset supaya menggiurkan orang yang tadinya mau makan mie ayam, begitu ngeliat iklan pizza pengen makan pizza. Atau yang tadinya mau makan steak, begitu ngeliat pizza, kayaknya pizza aja deh. Gitu. Kenapa? Karena dari lihat visualnya. Jadi Anda sebagai desainer harus mampu menggali, menyajikan visual yang menggugah target market Anda supaya wants-nya itu muncul. Bisa dipahami sampai sini ya? Ini kuncinya di sini nak. Ya, kuncinya adalah kamu harus paham target kita itu wants-nya apa. Kalau habis naik motor jauh gitu, oh ternyata wants-nya tuh es jeruk. Oh kalau habis olahraga wants-nya itu air putih. Ya, sehingga nanti kalau kamu menjadi salah satu tim kreatif dari brand air putih, kamu bisa kebayang tuh bikin iklannya visualnya adalah Aldo lagi pakai baju jogging, keringetan, selesai olahraga, duduk, minum air putihnya. Paham? Ya, jadi mencari visual tuh dari situ. Ini kira-kira target market kita, wants-nya apa, bagaimana situasi dia ketika menginginkan produk kita, dalam kondisi apa, Anda bayangkan. Ya, it's about message. Nanti setelah ini ada materi tentang hubungannya periklanan dengan proses komunikasi. Sampai sini bisa saya masuk? Ya, next ya, oke. Tapi tolong jangan dilupakan, dipahami ya, jangan dihafal. Saya nggak pengen dihafal. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada needs, ada wants. Yang dikejar oleh pemasaran, oleh produk, oleh iklan adalah wants. Kita digugah, digali supaya ingin. Nggak butuh tapi ingin. Ya, terutama mbak-mbak nih, biasanya kalau jalan ke mall gitu, kamu nggak butuh. Kayaknya gue belum punya deh kerudung itu tuh. Cakep banget ya motifnya. Beli deh kerudungnya. Ntar sampai rumah pas nih pakai, aduh ini bajunya nggak ada yang cocok nih. Simpen dulu ah. Ntar kapan-kapan gue beli bajunya yang cocok sama kerudung ini. Gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu. Laki-laki sudah mulai juga tuh match-match yang membuat wants-nya itu semakin tergali. Dan itu dibangun nak, jangan salah. Ya, dibangun oleh iklan. Kemarin kita sudah lihat ada power school dan competitive school. Ya, itu karena dibangun tuh. Jadi seolah-olah kamu tuh dikasih ilmu, disekolahin bahwa oh yang namanya stylist tuh begini loh. Padahal sebetulnya kan bebas-bebas aja kita. Tapi seolah yang namanya stylish, yang namanya cantik adalah yang rambutnya panjang, hitam gitu, lurus. Sehingga kemudian orang berlomba-lomba lah pengen dicatok, lurus, diwarnain gitu. Itu power school. Ya, hanya gara-gara iklan. Oke, next point bahwa salah satu dasar dari pemasaran kita adanya objek. Ya, nggak mungkin kalau nggak ada objek itu terjadi pemasaran tuh nggak mungkin. Ya, objek ini dalam konteks yang memiliki fisik dan subjektif yang berkualitas. Ya, jadi fisik itu artinya kalau kamu bisa jadi jual barang, dia physically-nya memang punya quality, punya nilai lebih gitu. Kemudian kalaupun kamu jualannya jasa, maka physical objeknya adalah ketika jasa itu dipakai oleh siapa, nah itu menjadi satu pemilihan quality. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang jelas poin yang kedua dari pemasaran ini ada objeknya. Oke? Poin yang ketiga adalah exchange.
ya. Disebut pemasaran ketika adanya pertukaran. Saya punya duit tapi saya nggak punya kemampuan benerin listrik. Maka saya panggil tukang jasa listrik. Ya kan? Ada exchange. Saya ngasih duitnya, saya dapat benefit listriknya udah sembuh gitu. Oke. Nah, tentunya yang ditukarkan itu mutual. Ya. Saya yakin Anda juga sering ini ya, bayarin dong keyboard gue gitu. Gue lagi butuh duit nih, bayarin dong keyboard gue. Ada yang gitu nggak? Ini gue udah nggak pakai nih stick game. Yang baru nih gue ada nih gue mouse game yang ini gue baru dibeli dapat hadiah, lu bayarin ya gitu. Ya, itu sebetulnya udah proses pemasaran. Anda sudah melakukan itu. Kenapa? Karena adanya exchange. Kemudian adanya communication and delivery. Yes. Pasti ya kalau nggak ada komunikasi ujuk-ujuk terjadi exchange nggak mungkin gitu loh. Walaupun dia dalam tanda petik mohon maaf tunarungu, pasti ada komunikasi dengan bahasanya. Terus jangan salah satu lagi, sebetulnya yang namanya pertukaran ini freedom to accept or to reject. Makanya kalau Anda belanja online, itu biasanya ada ya komplain gitu kan, boleh balikin, ada nggak? Ya, dengan syarat ketika dibukanya harus divideoin, ya tidak boleh lebih dari sekian hari gitu kan. Ya, jadi ada kebebasan untuk kita nerima atau kita menolak. Nah, nanti kita akan bicara tentang attitude ini ya. Kita juga jangan semena-mena, banyak terjadi tergantung niat semuanya ya. Penipuan-penipuan. Jadi orang itu pas buka, kenapa kemudian ini semua tadi ya kembali ke power school. Nah, power school. Ketika ada satu konsumen mengembalikan produk tapi tidak di-record bagaimana dia unboxing gitu. Nah, itu terjadi kecurigaan bahwa ini kayaknya gue soalnya ngirimnya bagus banget nih, si seller nih ngotot. Gue ngirim gak ada cacat. Kenapa kok dia bilang itu ada cacat padahal kemasan gue juga udah very safety gitu. Nah, itu kan ternyata karena kenapa? Ada kasus dia dibikin cacat dulu. Baru komplain. Akhirnya apa? Barang tetap dapat, duit kembali. Ada yang seperti itu. That's why banyak penjual yang meminta kalau Anda mau kirim harus mengirimkan video yang unboxingnya dari awal. Benar? Ya. Karena banyak dimanfaatkan itu. Nah. Tapi mudah-mudahan bukan kelas ini ya. Oke. Minta tolong buat yang baru masuk atau yang belum open kamera. Biar kita sama-sama ya. Nabila, Syukri, Arya. Ya, Maulana, Arya. Ada Maulana? Nah. Ada Bu, mabuk koneksi Bu. Ya, oke lah kalau itu. Oke itu ya. Nah yang terakhir tentu yang namanya pemasaran pasti ada pasarnya, ada marketnya. Kalau zaman dulu marketnya ya beneran pasar ya. Pasar tradisional, misalnya pasar Senen, pasar Minggu, pasar Jumat, pasar mana tuh, pasar Klewer, pasar Beringharjo. Sekarang pasarnya apa? Digital marketing. Iya, apa aja kira-kira Nabil? Ya buat iklan di feed Instagram gitu. Enggak, pasar. Oh, Pasar tuh kan ada tempat proses pertukaran. Ini mungkin marketplace. Apa aja contohnya? Shopee, Tokopedia. Ya, ya nak ya. Jadi dulu tuh orang belum kebayang. Dulu tuh kebayang namanya pasar itu bener-bener tempat gitu ya. Tempat dalam konteks ada ruang, ada area gitu. Tapi sekarang kenapa disebut marketplace? Ya karena itu. Karena sebetulnya di tempat juga gitu ya. Ada transaksi di situ, ada exchange di situ ya. Bahwa begitu saya klik setuju, bayar, berarti saya terhitung pesan. Kemudian deliver ya. Tetap walaupun sekarang konteksnya digital, syarat-syarat sebagai pemasaran itu terpenuhi. Kenapa? Adanya human needs and wants. Ya saya kalau ya emak-emak ya kalau lagi gabut, aduh bete gitu ya banyak macam-macam, saya buka tuh marketplace. Lihat tuh ada flash sale, ada apa tuh ya pokoknya diskon-diskon yang ada 12-12 lah, 4-4 lah gitu ya.
Kan itu banyak tuh yang sampai jam 12 malam segala macam. Nah itu kemudian yang tadinya saya nggak butuh, kemudian saya lihat, ini kayaknya kamar gue udah jelek nih temboknya. Ganti pakai wallpaper. Ya nggak? Sebenarnya bukan kebutuhan saya. Yang namanya tembok kalau udah dicat udahlah cukup gitu loh. Ya karena ingin lebih baik, ingin lebih nyaman di mata. Akhirnya order lah wallpaper, order ini itu ya. Itu akhirnya menjadi pasar. Ya, makanya disebut marketplace. Oke? Sampai sini bisa? Ya. Lalu ini yang paling penting, Nak. Yang tadi saya sampaikan, kalau kamu cuma berpikir punya produk startup, kemudian kamu bilang, gimana ya kita jualannya? No, 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 berarti kamu hanya punya pendek pikirannya. Kenapa? Karena kalau konsep jualan, ya, Anda bisa baca di situ, kalau dia selling konsep, cuman pikirin adalah bagaimana mengubah barang menjadi duit. Ini zaman dulu kalau kampus offline ya, kalau Anda mau bikin kegiatan mungkin sama lah di SMA juga ya. Ada yang istilahnya danusan, ya, anak organisasi gitu ya. Ini dari mana duitnya? Nanti kita danusan gitu. Danusannya dari mana? Nanti kita ambil kalau di sini nih di Poltek tuh ada namanya Om, si Om ya, jadi warung di AN itu. Kita nanti ambil dari Om. Jadi ambil dari Om satu dus pisang goreng, kalian bawa ke kelas-kelas. Ada lebihannya enggak? Ya kadang ada ya, seperak 2 perak gitu. Lebihannya buat apa? Ya itu tadi buat kegiatan, Anda danusan. Itu hanya konsep penjualan. Barangnya habis udah selesai, duitnya dapat. Saya ditawarin, Bu tolong Bu beli Bu, kita lagi danusan nih Bu. Sama anak saya ditodong kemarin gitu. Bu bantuin kayak Bu, abang lagi danusan nih. Beliin dong Bu. Ini punya produk teman abang Bu, ibunya Bu jualan Bu. Oh gitu, ya udah saya beli. Tapi selesai sampai di situ. Nggak ada ikatan lain lagi antara saya, konsumen, dengan baik itu seller maupun produsen. Selesai udah. Nggak ada lagi saya kemudian, yang kemarin enak beli di mana ya? Saya pengen cari lagi, nggak ada tuh. Kalau kita cuma punya selling konsep, ya udah, kamu cuma punya warung aja depan rumah, udah kelar habis duit ada, udah. Ya nggak akan maju sekian tahun seperti itu. Makanya kalau Anda punya produk startup, yang harus dipikirkan adalah marketing konsep. Ya, jangan hanya mikir laku, tapi mikir bahwa ini akan terus ada pembelian berulang. Kenapa beli berulang? Karena konsumen puas. Jadi yang kita pikirkan adalah bukan barang kitanya, tapi konsumen butuh apa? Konsumen ingin apa? Gitu. Ya. Apalagi nanti masa depanmu 10 tahun ke depan atau sekarang juga sudah mulai kelihatan sebetulnya. Kita sudah masuk di era industri 5.0. Apa itu 5.0? Kan kalau 4.0 adalah industri digitalisasi. Kalau 5.0 apa? Ada yang sudah sempat baca-baca? Googling? Industri 5.0 terkenal dengan apa? Aina? Maulana punya bayangan 5.0? Saya ngertinya ini paling industri kayak dunia digital kali ya Bu? Itu 4.0. 4.0 digitalisasi, industri 4.0. Industri 5.0. Sukri, apa gimana Nabil? Metaverse, ya oke, tapi tidak dengan itu terkenalnya. Nantinya metaverse memang teknologinya, tapi terkenalnya industri 5.0 dengan apa? Ahnaf? Punya bayangan? Ada yang sempat googling? Industri 5.0 itu industri apa sih disebutnya? Kan ada 3.0 itu industrialisasi gitu ya, revolusi industri, 4.0 digitalisasi gitu kan. Nah 5.0 ini apa? Ayo coba googling.
Revolusi industri itu kan ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 gitu ya. Itu kan cuma istilah aja memang. Tapi konten dari 4.0 itu digitalisasi, di mana nanti semua perkembangan industri segala macam itu digital. Kemudian kita akan masuk ke era 5.0. Itu era apa? Ayo sambil googling. Nih kamu depan laptop kok. Personalization, Bu. Personalization. Ya. Jadi industri 5.0 terkenal dengan personalization. Ini nak, kalau kamu punya sense of adaptif, kamu bisa beradaptif, kamu bisa jualan, kamu bisa punya startup, kamu bisa memarketkan semua konsep-konsep kamu. Kenapa? Karena nanti ke depan industri kita 5.0 itu personalisasi, personalize. Ini udah terjadi ya. Pertama, saya pernah pesen tumbler pakai nama saya. Bisa? Bisa. Satu doang bisa? Bisa. Ketika kita ada di revolusi industri 2.0 nggak bisa. Kamu bikin kaos minimal selusin zaman dulu misalnya gitu. Bener? Kaos yang ini ya, yang misalnya di sablon pakai logo gitu. Sekarang satu aja bisa nggak? Bisa. Ya. Apapun sekarang mesen satu bisa. Kamu pesen Coca-Cola yang kaleng pakai nama kamu bisa satu? Bisa sekarang. Bayangkan. Sudah sangat jauh bergeser teknologi industri di mana nantinya ini sangat kembali kepada kebutuhan kita manusia sebagai konsumen. Manusia itu biar bagaimana konsumen. Ya, kebutuhan konsumen. Jadi ketika kita berpikir marketing, maka yang kita pikirin adalah nanti sebagai konsumen dia supaya puas tuh gimana ya. Makanya kan sekarang benar-benar pembeli adalah raja. Ya, apa yang diminta itu semua dikasih. Oh, lo mau apa? Semua tuh bakar duit untuk merajakan konsumen. Kenapa? Dengan harapan ada nanti customer. Jadi nanti kamu bisa membedakan ya antara consumer dengan customer. Apa bedanya? Apa bedanya? Ayo Diva, coba di open mic-nya. Kalau consumer itu apa? Customer itu apa? Customer belum tentu dia yang konsumsi gitu nggak sih Bu? Bisa aja buat dijual lagi mungkin. Oke. Yang lain ada pendapat? Nita, apa bedanya consumer dengan customer? Kalau dari katanya aja coba, masa kamu nggak bisa? Consumer dengan customer. Gimana? Gimana Nita, suara kecil? Bu, kalau consumer itu kan yang memakai barang, kalau Ya. customer itu yang membeli barang. Oke. Consumer memakai barang, customer membeli barang. Oke. Yang lain ada istilah yang mungkin lebih enak kita dengar? Sama sih Bu, jadi kalau customer itu dia cuma transaksi buat memiliki produk itu Bu. Jadi bisa digunakan untuk diri sendiri atau enggak orang lain. Itu customer. Kalau Customer. consumer? Kalau consumer itu yang konsumsi produk. Oke. Tapi belum tentu yang melakukan transaksi itu Bu. Oke, jadi kalau ada asal katanya ada consume, ada custom, begitu ya? Iya Bu. Ya, oke, ya. Betul, secara konseptual consumer adalah yang mengkonsum, ya, yang make, yang gunain, yang makan itu consumer, ya. Tapi customer adalah yang mengcustom. Bisa jadi dia beli tapi buat orang gitu ya, bisa jadi dia beli buat dijual lagi gitu. Oke. Nah, dalam konsep marketing, consumer kita sebut adalah konsumen ya. Tadi masalah konsumen itu dia yang menggunakan benar-benar ya. Makanya terakhir bilang adalah end usernya itu konsumen. Customer dalam marketing itu lebih dikenal dengan pelanggan.
Oke, sehingga ketika kita ngomong marketing konsep, nanti orientasi kita adalah customer, bukan lagi consumer. Paham ya? Ini nanti kita akan bicara dengan pelanggan, bukan konsumen. Karena konsumen itu misalnya kamu bisa aja makan gorengan, makan apa, tapi selalu minta sama temen. Gak pernah beli, bener gak? Ya dong, ngeliat nih, wih gila dia lagi makan poki, gue deketin ngobrol-ngobrol sambil makan. Kamu konsumen, tapi kamu gak pernah beli gitu. Nah buat apa kita nih orang marketing ngomongnya dengan yang orang-orang kayak gitu, nggak punya kekuatan untuk membeli. Walaupun ada kekuatan untuk memberikan referensi ya, tapi nggak punya daya beli. Nah sehingga nanti kita masih sangat-sangat bisa membedakan siapa consumer kita, siapa customer kita. Ya, nah dalam konsep marketing orientasi kita customer sebetulnya. Makanya Anda suka lihat atau suka dengar gitu ya. Ayolah kak, nggak apa-apa kak, kakak jadi pelanggan saya, pelanggan setia gitu kan. Ngomongnya pelanggan, bukan konsumen. Ya, karena diharapkan ada pembelian berulang terus gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Beda banget selling konsep dengan marketing konsep. Itu secara keilmuan. Kalau sudah bisa dipahami, saya mau pindah slide berikutnya. Bisa ya? Sip. Udah mulai sedikit mencatat-catat. Sambil dicatat-catat ya. Karena ketika kita berada di kelas walaupun online, ajaklah 3H itu. Heard, kamu niat, ya Allah niat saya kuliah untuk mendapatkan manfaat ilmunya. Jangan kuliah karena disuruh Bu Susi, suruh hadir, dicatat, no. Kalau begitu mending kamu gak usah hadir, gak apa-apa. Ya. Yang kedua, bawalah head. Ya, yuk kita fokus, kita mikir. Yang ketiga hand, sambil nulis, sambil bergerak, sambil ngetik, itu akan lengket di kepala kita. Ya, oke. Ini satu slide tapi penjelasannya bisa panjang. Saya tidak mau mencatatkan penjelasannya karena kamu pasti bisa baca. Logika berpikirnya bisa kamu jalankan. Ya, inilah yang disebut tadi sebuah perencanaan, ya, sebuah proses perencanaan bagaimana melaksanakan strategi produk ini, konsep produk, konsep harga, konsep distribusi dan konsep promosi. Ya. Paham ya? Tadi yang disebut marketing adalah the whole proses perencanaan. Apa yang direncanakan? Merencanakan pelaksanaan produk, pelaksanaan harga, pelaksanaan place atau distribusi, dan pelaksanaan promosi. Ya, kita bahas satu-satu. Ketika 4P, yang disebut duluan adalah produk. Jadi kalau saya tanya 4P apa aja? Ketika yang menyebut promosi duluan, oh berarti kamu nggak fokus pada saat kita kuliah. Ya, 4P selalu dimulai dari produk. Karena kita nggak mungkin ngomongin promotion, place, price tanpa adanya produk. Produk ini bisa barang dan jasa. Jadi tolong juga ketika bicara produk, jangan kamu ngotot gitu. Produk ini adalah, oh ini Bu, apa nih saya nggak kelihatan. Oh ya, ini Bu dompet. Oh ini Bu gelas gitu misalnya ya. Oke, gimana sih? Oh ini. Enggak ya. Produk itu bisa barang, bisa jasa. Oke? Nah, ketika kita berpikir pemasaran, kita harus sangat menguasai produk. Makanya kalau dalam desain Anda ada yang disebut product knowledge. Benar nggak? Pernah bikin Brave? Ada product knowledge? Oke. Kita mesti memikirkan design and development. Lagi-lagi saya ingatkan, bicara desain di sini nggak cuman visualisasi. Kadang-kadang anak desain grafis mentang-mentang saya bilang, gue belum ngedesain nih. Mindset desainnya cuman visualnya. Di sini enggak itu, enak ya. Oke, dalam konteks ini desain it's not only visual. Ini kembali kepada harfiahnya. Apa itu artinya desain?
Apa arti bahasa Indonesianya desain? Merancang. Merancang. Ya, please design it's merancang. Jadi kalau kamu bilang, aduh gue belum ngedesain nih gitu. Apa yang kamu rancang? Merancang konsepnya kah? Merancang visualnya kah? Merancang grafisnya kah? Merancang apa? Ya, jadi desain is merancang, bukan memvisualisasi. Paham ya? Jadi di sipil juga ada desain. Di elektro juga ada desain. Di kedokteran juga ada desain. Gitu. Bisa dipahami di sini? Ya. Jadi dalam konteks desain produk tuh artinya Anda mulai merancang. Ini kalau saya jualan produk barang yang kayak gimana sih mau saya jual? Makanan kah, craft kah, gitu ya? Atau apalagi misalnya minuman atau apa namanya spare part dan lain-lain. Ya silakan kamu merancang. Saya mau jual apa ya? Atau produk saya ini ada apa mau dikembangkan gimana ya? Jadi design and development. Contoh, kamu tahu shampoo? Tahu. Shampoo itu fungsinya untuk apa? Cuci rambut. Oke. Sebenarnya dalam mencuci rambut yang dibutuhkan tuh apa sih? Apa coba yang kamu butuhkan kalau untuk cuci rambut? Hanya bersih aja kan, wangi dan bersih kan? Tapi kenapa shampoo itu ada anti ketombe, untuk shining, menguatkan akar. Apalagi? Apalagi varian-varian shampoo yang kamu tahu? Coba sebutin. Menghaluskan rambut, Bu. Menghaluskan rambut, mencegah pecah-pecah. Apalagi? Khusus untuk rambut keriting. Khusus untuk rambut lurus. Ngaruh nggak? Enggak ngaruh, Nak. Enggak ngaruh. Yang penting kamu cuci rambut, rambutnya bersih, kepalanya segar, selesai. Kalaupun rontok, emang gara-gara shampoo bisa rontoknya hilang? Belum tentu. Kamu ke dokter dulu, siapa tahu rontok itu karena kamu banyak pikiran. Atau karena pigmen, atau karena kromosom kamu, atau karena memang kita punya gennya begitu gitu. Jadi begitu rontok, ganti lagi shampoo, ganti lagi shampoo. Kenapa mereka para produsen shampoo jualan variannya banyak? Karena kalau dia tidak develop produknya, kalah dengan kompetitornya. Coba cari shampoo yang memang itu aja. Kayak shampoo metal, pernah dengar shampoo metal? Cap kuda. Enggak, nah kamu boleh cari. Kalau shampoo cuma itu aja, ya udah selesai, enggak laku. Udah enggak, apa istilahnya? Ibaratnya zaman sekarang ya udah ketinggalan zaman gitu ya. Belum lagi kalau Anda lihat ya, ini trennya berbeda. Kalau zaman dulu, tadi karena orang zaman dulu berpikir sampo itu hanya pada untuk bersihin rambut dan wangi. Sehingga ada tuh sampo fruity, ya sampo strawberry, sampo. Bayangin ya, itu cuman kewangi-wangian karena tuntutan orang yang mungkin 10-20 tahun, tanya ibu kamu ya. 20 tahun yang lalu tuh sampo tuh hanya kebutuhannya itu, rambut saya bersih dan wangi. Gitu. Belum ada kebutuhan untuk solusi-solusi dari masalah sampo ya, kepala yang lain itu belum ada. Jadi baru untuk cuci rambut wangi. Sehingga rata-rata ada sampo yang wanginya ini, sampo ini untuk menghitamkan, oke, orang aring gitu ya. Bahkan ada sampo santan untuk melebatkan, sampo telur gitu. Anda bayangin ya kalau fruity berarti laler pada nempel dong. Kan wangi ya, apalagi katanya sampo telur gitu. Tapi kan enggak gitu, konsepnya adalah rambut kita bersih dan wangi. Tapi sekarang karena tadi manusia Anda itu enggak cuma need, tapi Anda wants. Gue pengen kelihatan rambut gue enggak pecah-pecah. Maka Anda cari sampo yang enggak pecah, yang membuat rambut tidak pecah-pecah. Sama juga dengan pasta gigi. Ya, ada yang fluoride lah, ada apa lagi tuh? Pasta gigi. Ada yang untuk gigi bolong, ada yang untuk gigi bertumpuk, ada yang khusus untuk perokok, ada ya? Tahu kan apa namanya brandnya? Tahu nggak?
pasta gigi khusus untuk perokok nih, yang perokok harus tahu nih. Coba siapa yang perokok di sini? Ya, ada pasta gigi Z. Dia positioningnya jelas tuh. Nah, ketika kita punya produk, nak, kita harus selalu melakukan design and development. Kalau enggak, Anda ketimpa. Anda jualan tepoki begitu aja tepoki. Udah, tergilas dengan yang baru-baru. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke. Yang kedua branding. Ini nanti semester 5 kamu akan dapat ini, mata kuliah branding banyak di semester 5 dan 6 ya. Jadi branding di sini adalah penamaan. Brand. Anda biasanya kalau namain barang itu, ya mohon maaf ya, mungkin beda era dengan saya. Kadang-kadang nama produknya, brandnya itu susah diingat. Ya, atau sok kekinian tapi kemudian orang jadi nggak kenal dengan brand kamu. Itu ada tuh di sana yang jualan pizza apa sih namanya, bagus nggak tahu lah pokoknya begitu. Ini Anda harus pikirkan baik-baik, nak. Branding ya, karena nanti akan harus long lasting tuh. Oke? Jadi ketika Anda mau punya produk atau dia produk itu bisa di branding sebagai apa? Bahkan ada yang suka ganti nama tuh. Anda tahu Hoka Hoka Bento? Anda tahu ini Hokben apa Hoka Hoka Bento? Hokben. Ya, itu panjang perjalanannya, nak. Awalnya dia adalah Hoka Hoka Bento. Tahu artinya bahasa Jepang? Siapa yang tahu jauh bahasa Jepang? Ada yang tahu bahasa Jepang nggak? Itu ada artinya katanya Hoka Hoka Bento tuh. Siapa yang paham bahasa Jepang? Maulana tahu Jepang? Kurang, Bu. Enggak paham. Apa yang lain? Hoka Hoka Bento itu artinya apa? Bento itu kan bekal ya, makanan yang dikotakin gitu, bento gitu kalau nggak salah. Hoka Hoka saya lupa apa. Nah, lama kelamaan itu terjadi perubahan tuh. Kalau saja dia tidak cepat-cepat berubah, mungkin secara brand orang lama-lama sebel, miss branding ya. Karena belakangan saking ribetnya orang Indonesia ngomong, oh makan di mana? Hoka Hoka Bento. Aduh, elah panjang bener gitu ya. Nah, makin kesini kan anak-anak makin instan ya. Semua disingkat-singkat gitu. Anda kalau ngomong kan semua disingkat-singkat, nulis juga disingkat-singkat, ya enggak? Ya, sampai dibilang, ibu tolong lihat SW adek deh. Sebentar dek, SW apa ya dek? Gue udah ketawain saya. Ayah cepetan, adek tadi barusan ini. Ayah lihat SG adek tentang kambing. Anak saya punya kucing namanya kambing kan. Kata ayahnya, SG apaan, ayah nggak punya. Iya itu loh ya Instagram. Ya itu kan Instagram bukan SG. Ayah nggak gaul gitu. Semua disingkat-singkat ya. Nah sama, Hokben juga gitu. Banyak anak-anak muda kemudian saking ribetnya ngomong Hoka Hoka Bento, yuk kita makan aja di Hokben. Nah ini ditangkap oleh produsen atau brandnya Hokben itu, lalu kemudian yang nge-branding tuh. Brandingnya diubah menjadi Hokben. Bukan lagi Hoka Hoka Bento. Itu baru salah satu hal kecil ya. Nah jadi ketika mau punya brand, pikirkanlah. Brand yang baik adalah yang dibaca sama oleh semua daerah, semua wilayah, semua negara kalau perlu. Dia hanya 2 kata supaya mudah diingat. Ya, Anda tahu sampo Sunsilk? Apa? Coba Fat, sampo apa Sunsilk? Sampo yang dari Unilever. Apa samponya? Sunsilk. Sunsilk. Oh, Sunsilk. Itu kan kalau yang baca kamu, coba orang daerah baca. Bacanya Sunsilk. Ya? Iya. Gitu. Memang itu brandnya awalnya dari luar, tapi artinya yang ingin saya katakan adalah ketika kamu menjadi desainer, ya nanti suatu saat kerja, disuruh bikin iklan, brandnya pakai brand luar yang nggak boleh diubah, Sunsilk itu. Tapi berarti kamu harus mengedukasi bagaimana membacanya, sehingga harus sering tuh narator ngomong Sunsilk, 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 bukan lagi Sunsilk. Clear ya? Kalau memang kamu mendapat project, memang brandnya itu ya seperti itu. Contoh,
saya dulu pernah ke daerah Pelabuhan Ratu, ya. Sama keluarga saya kita touring karena senangnya touring. Dari touring, kita nginep aja lah udah, gitu, nginep. Karena nginep, saya punya bayi, saya harus beli diapers, ya. Saya ke warung. Nah, sampai warung itu ada satu pembeli, anak-anak muda lah, gitu, yang jual teteh-teteh ya. Terus dia ngomong gini, teh, ayah lalit, gitu kan. Ayah, Kang, segedap, gitu kan. Ya, gitu. Udah sambil nungguin saya ambilin diapers gitu, suruh pilih dulu saya. Terus si Akang itu, teteh itu nanya, sabaraha Kang? Hiji, dua teh, gitu. 2 box ayah atau 2 batang gitu kan. Saya tuh mikir, lalit 2 box, 2 batang. Oh ini mungkin produk-produknya Sundaan sana gitu ya. Udah kan? Begitu dikasih, Anda tahu yang dikasih apa? Ada yang bisa ngebayang lalit itu apa? Rokok, Bu. Iya. Rokok apa? Kalau kita bacanya? LA Light. Ya, kita bacanya LA Light. Tapi orang di pojok sana bacanya lalit. Kan LA Light. Kan gitu ya? Dibacanya lalit gitu. Begitu dikasih si tetehnya itu buka boxnya LA Light, ngambil 2 batang gitu, saya langsung, oh ya Allah, ternyata brand LA Light dibacanya lalit. Nah, ya bagaimana? It's about branding. Jadi PR-nya nanti kalau Anda jadi desainer, Anda juga mesti nggali tuh tentang brandnya ini dulu. Sehingga nanti strategi periklanannya harus gimana, strategi pesan iklannya harus gimana. Sama kayak nama perusahaan juga gitu. Coba saya tanya, saya tulis di sini ya, saya tulis di sini di mana nih? Misalnya di sini aja deh, nih, ya. Pernah belanja di situ? Pernah. Bacanya apa? Carrefour. Yang benar apa? Tuh, yang benar apa bacanya ungu? Ayo, ada yang tahu? Apa bacanya yang benar? Carrefour, Bu. Carrefour. Iya, Ini perusahaan dari mana emang? nggak tahu, Bu. Prancis. Kalau Prancis bacanya gimana? Nah, kalau itu bacanya gimana? Pigit. Pigit. Pigit ya. Piset. Pisut ya. Prancis itu nggak ada huruf mati nak belakangnya nak. Jadi bukan ini karena dari Prancis bacanya bukan Carrefour. Prancis itu nggak ada huruf mati belakangnya. Ya, bacanya apa? Carrefour. Ini apa bacanya? Puzo. Jauh banget kan? Ya, Fuzo gitu. So, ketika nanti someday Anda masuk dalam satu tim kreatif, bikin iklan, brand, apalagi brandnya dari luar negeri, Anda juga baik-baik Anda pelajari brand itu karena Anda harus nge-branding gitu. Ya, pikirkan. Kalau yang kayak Kodak itu enak ya. Kodak itu milih brandnya bisa, kalau nggak salah saya baca risetnya itu 2 tahun. Ya, 2 tahun nama Kodak itu keluar. Pernah dengar nama Kodak? Nah ya. Apa? Pernah ya. Googling kamu Kodak itu apa? Itu 2 tahun ya. Kenapa? Karena dia harus berpikir itu brand Eropa yang kalau dibaca di seluruh dunia tuh pengennya sama. Dan itu berhasil. Kodak itu brand kamera ya. Kamera, teknologi fotografi itu Kodak. Film dan sampai sekarang juga ada Kodak Picture gitu. Ya. Fuji Film. Fuji itu walaupun mungkin di beberapa daerah di Arab gitu sih mungkin beda ya. Tapi mostly dunia tuh bacanya sama ya.
Jadi itu yang paling penting ketika kita ngomong produk itu kita harus berpikir brandnya. Karena someday kita harus nge-branding, jadi menjadi concern di brand tersebut. Kemudian packaging, ya. Packaging ini juga tidak hanya melulu kamu berpikir ada sebuah barang kemudian dibungkus gitu. Not only that, kita bicara packaging. Jadi packaging itu bagaimana kita mengemas, mempackage. Sekarang kalau jasa dibungkusnya gimana coba? Benar nggak? Jasa perlu di-package nggak? Perlu nggak jasa di-package? Ya, contohnya apa? Contohnya nih, Telkomsel. Atau Anda punya Indosat. Saya pusing mau pakai Indosat ya. Pakai M3. Itu mencerminkan bagaimana produk dia di-package. Jadi saya sudah beli nih kuota internet. Kuotanya masih ada. Tapi untuk beberapa aplikasi nggak bisa. Karena itu kuotanya kuota yang ini Bu, yang dia hanya untuk internet, ini hanya yang entertain, ini hanya buat yang ini, aduh pusing saya gitu ya. Bener nggak? Ya kan sekarang jualan gitu ya. Kamu kalau beli tuh di Indosat itu kan ada pilihan tuh. Ada combo, ada apa, bener nggak itu ya? Nah itu bagaimana Anda mengemas. Jadi nggak cuma dibungkus yang namanya kemasan ya. Jadi bagaimana Anda punya produk, Anda kemas jualannya. Makanya suka ada yang bilang beli satu gratis satu bundlingnya. Nanti larinya ke promosi. Tapi konsep mengemas produknya itu harus dari orang produk gitu. Ya. Jadi design and development-nya itu dengan branding, dengan packaging ini satu utuh nih. Jadi kalau di beberapa perusahaan besar itu ada khusus untuk manajer product development. Nah itu harus mikirin semua nih. Brandingnya, packagingnya, desainnya itu semua satu divisi. Termasuk bagaimana mengemas produk kita ini supaya kita punya kompetitif di pasar gitu. Ya, contoh lagi gitu ya, produk kayak misalnya tadi saya sampaikan shampoo. Nah, shampoo itu kan macam-macam ya. Jadi caranya dia membuat produk walaupun sama-sama sampo dikemas dengan cara dia punya varian gitu. Indomie juga gitu nggak? Iya gitu, punya varian ya. Bagaimana dia mendesain development, mempackage selain dari visual packagingnya itu sendiri juga dipikirin. Ada beberapa Indomie yang kayak dulu saya lupa brand apa ya, yang ada mil-milnya itu dulu di box, sekarang nggak lagi di kotak, tapi di plastik misalnya ya. Kenapa? Itu faktornya banyak. Artinya ketika Anda punya sesuatu yang ingin dipasarkan, Anda tidak boleh lepas dari keempat ini. Secara produk, bagaimana nanti konsep pemasaran kita, konsep desainnya, konsep brandingnya, konsep packagingnya. Kemudian harga. Ya. Kadang-kadang kita tidak paham. Oh, orang-orang jualan 12.000 tepoki. Ya udah kita 11.000 aja lah biar murah. Apakah begitu konsep harganya? Ya monggo. Yang penting kamu sudah punya perhitungan nanti gitu. Tapi kadang walaupun kita 11.000 udah dapat laku, udah dapat untung, boleh nggak kita jual 12.500 misalnya? Ya boleh aja. Atau boleh nggak kamu jualan 11.900 gitu? Boleh nggak? Boleh aja. Nah itu disebut konsep harga. Konsep harga di sini dibagi 3. Ada price copy. Price copy itu apa yang ada di label ya. Kalau kamu ke departemen store di labelnya tuh ada di kerah biasanya 99.000, 300.000 itu price copy. Jadi harga yang terlihat kamu di Indomaret ditulis gitu itu price copy namanya ya. Ya, di produknya ditempel itu price copy. Kita mau punya price copy-nya berapa? Karena kadang misalnya kayak sari roti price copy-nya 15.000. Tapi sebetulnya dia bisa aja di Indomaret yang market yang retail itu pas, tapi begitu di warung kadang 17.000. Di yang genjot berapa? 18.000 misalnya. Ya, itu lain. Cuman dia harus punya price copy. Oke, walaupun protesnya juga gini, "Bang, ini kan di sini harganya 15.000, kok Abang jualnya 17.000?" Ya, Neng, kan genjotnya juga capek, Neng. Saya buat beli es gitu.
Terus protes kah saya? Ya mau gimana? Udah langsung dikembaliin 3.000 kalau duitnya 20.000. Ya kan? Padahal dia ada price copy. Nah, dalam konsep pemasaran harusnya price copy ini juga bisa dikontrol. Dijual dimanapun ya harganya segitu. Itu kan berarti merusak citra. Makanya sekarang sudah mulai jarang tuh sari roti yang genjot. Kenapa ya? Karena kalau apalagi di daerah Jakarta ya, kota besar. Ya mereka akan bisa melihat, ya gue bisa beli di sana 15.000 kok sekalian belanja, ntar aja deh. Tapi kalau di daerah yang mungkin ya masyarakatnya juga jauh akses ke supermarket, ya udah mau nggak mau dibeli tuh yang genjot-genjotan walaupun harganya lebih tinggi. Oke, price copy. Kemudian ada yang disebut psychological pricing. Nah, psychological pricing ini adalah harga psikologis. Itu yang paling banyak. Tahu toko Bata kamu? Tahu? Toko Bata? Dulu kan hanya sepatu Bata, kalau sekarang dia nggak cuma jual sepatu, jual apa aja di Bata? Ada tas. Pernah memperhatikan harga-harga di Bata? Mulai sekarang kalau kamu pergi kemanapun perhatiin ya, mulai dari visualnya dulu. Visual dalam arti harga ini dia pakai font apa? Terus desain yang harganya sekecil itu yang ditempel di shelf, di rak, itu didesain apa enggak? Ya, desainer tuh cuman perlu punya sense, nak. Kamu bisa melihat masalah nanti dengan membuka semua wawasan. Ya. Ada yang pernah ke toko Bata? Pernah beli batu? Masalah yang enggak mungkin, enggak pernah ya. Belinya apa sih? Adidas. Pernah ada yang aware harga-harga? Pernah ada yang kebayang apa disebut psychological pricing? Kira-kira kayak gimana? Diskonan buy one get one. Itu udah masuk ke promosi nanti tuh. Ada sales promotion. Tapi ini harganya, penentuan harganya. Kalau Bukan yang ujung-ujungnya 99 gitu ya, Bu? Ah, iya. Nah, kalau Panji mau ngomong apa, Panji? iya sama Bu, saya lihatnya biasanya ujungnya 999 gitu. Iya, itu misalnya saya tanya tadi ya, harganya berapa? Ih murah, nggak sampai 100.000, cuma 99.000. Padahal cuma nambah 1.000 doang gitu ya. Kita ngomongnya apa? Murah nggak sampai 100.000. Gitu. Itu yang disebut psychological pricing. Ya, jadi bagaimana Anda punya strategi membuat harga itu, tapi secara psikologis dia tuh murah. Kan kalau udah langsung harganya berapa? 100.000. Gila mahal banget 100.000 gitu. Ya, itu psikologis. Kemudian di bawahnya lagi ada price lining. Price lining itu tingkatan harga. Anda kalau beli Indomie aja, Indomie kari ayam, harganya sama nggak dengan Indomie goreng? Atau kari ayam sama ayam bawang sama soto mie, sama nggak harganya? Sama nggak? Pernah beli? Kalau di warung beda-beda Bu, yang rasa-rasa begitu. Ya beda. Bedanya berapa? Kalau di sini yang ayam itu 3,5 biasanya. Kari Yang ayam. Iya, kari ayam itu Kari ayam 3,5. 3,5. Kalau ayam bawang? Ayam bawang cuma 3.000. 3.000. Kalau soto? Rasa soto? Sama harganya 3.000. Yang beda digoreng Bu, 2,5 doang. Mie goreng 2,5. Ya. Itulah price lining ya nak. Kalau kita misalnya bicara di mie yang kategori merebus aja, kenapa kok kari ayam 3.500 gitu? Kok ayam bawang 3.000? Kenapa dibedain? Sebenarnya nggak jauh beda, sama aja proses produksinya. Sama kan, sama-sama ada ayamnya ya. Kari ayam, ayam bawang sama gitu. Sama sebetulnya. Kalau Anda mau cari tahu juga sama, beda dikit gitu dalam produksi sama. Kenapa? Karena kita secara psikologi perlu price lining. Orang akan ngerasa, wih gila, makanya kari ayam lebih mahal. Ya, wih gila. Misalnya kamu kalau saya nggak punya motor, nggak tahu ya. Tapi kalau karena saya pemerhati mobil juga, saya jadi melihat otomotif misalnya ya.
Itu kenapa kalau misalnya mobil Avanza itu kan dia punya tingkatannya ya. Avanza tuh tingkatannya apa sih? Sampai Veloz gitu. Jadi Avanza E, Avanza apa sampai Veloz. Ya, itu beda-beda dari fitur, beda dari kenapa? Karena konsumen membutuhkan tingkatan-tingkatan harga tersebut. Ya kalau misalnya gue bisa punya duitnya cuma 3.000, ya udah belinya yang ayam bawang. Tetap aja mie terus ada ayamnya. Tapi kalau misalnya kelihatan biar agak naik kelas dikit gitu, oh gue makannya Indomie. Kari ayam gitu ya. Jadi strategi price lining ini kadang-kadang dibutuhkan untuk dalam tanda petik atau nggak usah jauh-jauh deh, kamu di handphone aja ya. Handphone Oppo itu kan fiturnya banyak ya, apa jenisnya ya. Misalnya yang Oppo ada Y berapa gitu ya. Nah, iPhone juga gitu ya, iPhone 10, 11, 12, 13, makin selangit gitu. Itu perlu price lining, padahal fiturnya bedanya dikit gitu. Enggak, ya menurut saya sih enggak signifikan gitu, enggak ekstrim banget dari misalnya satu gap generasi ke generasi berikutnya tuh enggak jauh. Tapi price lining perlu, karena apa? Kadang-kadang orang merasa prestis. Kemudian dilabelin deh, ini iPhone 13. Padahal bedanya mana sih, enggak terlalu signifikan. Ya. Tapi dalam strategi pemasaran itu perlu. Kenapa? Karena engagement tadi. Ingat ya, konsep pemasaran adalah membuat customer membeli kembali. Membuat customer loyal. Kita fokus pada pembeli. Di luar sana orang butuh apa? Butuh prestis. Ya udah. Supaya terlihat prestis, nggak pantas nih masa iPhone terus harganya cuma 8 juta. Padahal iPhone-nya udah iPhone 13. Udah kita jual aja di 13 juta. Bisa jadi begitu. Karena butuh prestis sehingga price menjadi strategi yang harus dipikirkan. Oke. Kemudian place. Bentar, saya izin dulu ya. Place ini tempat memang, tapi lebih kepada bagaimana distribusi barang-barang kita. Bagaimana kita punya strategi untuk mengcover marketing kita, mengcoverage. Contohnya gitu ya, kalau tadi kamu punya tepoki, apakah kamu cuman mau menjangkau wilayah Depok dan sekitarnya? Atau kamu mau lebih luas lagi sampai Jabodetabek? Gitu. Itu strategi itu harus dipikirkan. Kenapa? Karena kalau kamu ingin menjangkau pasar Jabodetabek, dari awal tuh kamu sudah harus berpikir harganya, ya. Harganya dalam arti oke, apakah yang saya jual itu nanti sudah termasuk ongkos kirim atau tidak? Ya, sudah termasuk resiko di perjalanan atau tidak? Produknya bagaimana nanti kemasannya supaya tidak jauh dari Depok dijual ke Bekasi, dikirim ke Bekasi. Kalau makanan. Kemudian produk-produk itu sendiri misalnya desain kemasannya supaya kemasannya sampai sana dia tetap hangat, dia tetap tepokinya tidak berubah rasa, tidak berubah bentuk. Itu jadi panjang, nggak bisa dilepas sendiri-sendiri semuanya, ya. Jadi ketika kita berpikir coverage kita tuh mau di mana, jangkauan pasar kita mau di mana. Kalau hanya kampus TGP aja ya sudah, kamu cuman di piring aja jual tepoki atau di mangkok tanpa tutup juga nggak masalah. Tapi ketika kamu mau jual sedikit lagi agak jauh, misalnya sampai ke tadi ya Depok dan sekitarnya, kamu harus berpikir packagingnya, distributionnya. Apakah dikirim pakai motor atau pakai JNE, pakai tiki dan seterusnya. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, ini saluran distribusinya harus kamu pikirkan gitu ketika membuat sebuah produk. Kenapa? Karena salah satu kemarin fungsi dari iklan itu kan mendorong distribusi ya. Mendorong distribusi. Kenapa? Begitu iklan itu muncul, permintaan dari berbagai daerah banyak, dia harus didistribusikan ke daerah yang minta. Kan gitu. Nah, jadi ketika kamu sudah siap ready dengan promosi, kamu juga harus sudah berpikir distribusi. Jangan sampai kamu udah promosi di IG yang minta di daerah Tangerang, kamu di Depok. Aduh Kak, kalau di sana kejauhan, maaf ya. Udah, konsumen kecewa gitu. Tapi kalau kamu sudah oke, kami kirim ya Kak, tapi ongkirnya ditanggung pembeli, ya silakan. Gitu. Ya. Kayak di luar dugaan nih ponakan saya anak ITB bikin satu produk, boleh kamu lihat di IG namanya Fusion Lab. Dia jual merchandise gamers. Nah, awalnya dia hanya hobi. Jadi positioning dia adalah merchandise yang dijual itu desain sendiri, hasil desain sendiri karakter-karakternya.
Baru kemudian dibuat produk macam-macam, ada kaos, ada apa gantungan kunci, ada masker dan lain-lain. Di luar dugaan karena original design, walaupun mungkin karakternya sama gitu tapi visualnya beda, maka ternyata yang mesen itu ada yang dari Prancis, ada yang dari Jepang, ada yang dari Meksiko, sampai dia ada di Shopee, di Shopee Malaysia, Shopee mana gitu ya. Kamu bisa cari tuh. Tulisannya Fusion Lab ya, jadi Fusion Lab. Nah, dengan konteks itu saya bilang, Vira, kamu udah mulai harus punya design and development produk yang luas, kemudian strategi pemasarannya yang benar. Barulah dia kepikiran packagingnya, ya, kemudian distribusi channelnya dia harus milih lewat mana. Walaupun harganya cuma $5, pengirimannya $15, itu orang rela loh, pesen satu gantungan kunci aja $15, ongkos kirimnya, harga produknya nggak sampai $5. Tapi kemudian saya edukasi, besok harganya juga harus punya tadi saya bilang psychological pricing dan selanjutnya dan seterusnya. Ya, jadi dari awal tuh udah siap. Ini karena unyu-unyu nih mahasiswa saya ponakan saya, jadi dia belum kepikiran. Begitu saya edukasi baru mulai tertata sekarang Fusion Lab-nya. Ya. Nah, termasuk yang terakhir ini promotion strategi. Ya, jadi ada disebut promotion mix di mana ini adalah alat-alat promosi. Anda bisa lihat advertising itu cuma satu bagian kecil dari alat promosi. Ya, walaupun gaungnya iklan, orang bilangnya, gue mau iklan di sana, gue mau bikin iklan ini, bikin iklan itu. Tapi kita sudah sepakat kemarin bahwa ciri-ciri iklan itu ada 4. Apa aja 4 kemarin? Bentuk komunikasi non personal. Terus ciri yang kedua? Baru kemarin 4 loh cirinya. Ini gimana kalau saya langsung kuis tadi pagi ya? Besok-besok kuis ya, biar Anda terpaksa untuk mengingat. Apa aja cirinya kemarin? Yang pertama bentuk komunikasi non personal. Terus ciri yang kedua? Maulana, jawaban aja media massa, Bu. Iya, melalui media massa. Ciri yang ketiga? Ada sponsor. Ada sponsor, ada yang bayar, ada pengiklannya, ada produsennya. Ciri yang keempat? Harus mempengaruhi halayak. Tujuannya ya, bukan cuma harusnya, tujuannya mempengaruhi halayak. 4 ini jangan lupa ya. Itu. Yang paling penting apa kuncinya? Media massa. Nah, alat promosi yang lain nih ya, yang ini tidak lewat media massa melulu. Personal selling. Anda tahu personal selling nggak? Itu kalau Anda tadi tuh masuk ke mall dideketin ya, atau yang datang ke rumah zaman dulu mah kalau Anda nonton Sidul tuh ada siapa namanya yang jadi tukang kredit itu. Nah, itu personal selling tuh. Door to door ya. Door to door. Personal selling tuh paling gampang mengatakannya door to door. Ya. Personal selling, kamu tadi masuk ke dalam kelas gitu, itu personal selling ya. Jualan, Bu beli dong Bu, ini saya punya ini Bu gitu ya. Kak beli dong nih punya teman gue, itu personal selling. Oke? Kuncinya adalah person. Jualannya ke orang demi orang ya, ke target tertentu, itu personal selling. Kemudian yang kedua advertising, udah kita bahas kemarin. Yang ketiga sales promotion. Nah, ini tadi yang saya bilang sales promotion misalnya get one buy one get one, kemudian giveaway ya, itu strategi-strategi promosi yang mengikat langsung kepada konsumen. Itu biasanya disebut sales promo. Terus dia durasinya terbatas. Misalnya giveaway hanya tanggal 1 dan 2. Atau misalnya diskon 50% hanya 12 ya. Itu sales promotion. Jadi kupon, pemberian kupon, terus kemudian kalau Anda ke Matahari gitu ya, beli 50% plus 70%, plus 20% gitu-gitu ya. Itu sales promo. Ya, jadi ada momen-momen Anda melakukan promosi khusus di jualan-jualan itu. Ingat kalau sales promo ini konsepnya selling.
Jadi supaya duitnya laku, supaya barang di gudang keluar. Daripada barang di gudang lama nggak keluar-keluar, duit nggak dapet, jadi kita lakukan sales promo. Itu kata kuncinya ya, sellingnya. Paham sampai sini? Ya, jadi sellingnya. Makanya Anda suka bilang cuci gudang, itu salah satu bentuk taktik dari sales promo. Giveaway, get one buy one, tadi ya ada kupon, silakan tukar kupon atau klik di sini atau Anda dikasih voucher dari acara, nah itu bagian dari sales promo. Nanti bentuk macam-macam. Oke, yang berikutnya adalah direct marketing. Nah, direct marketing ini pemasaran secara langsung. Memang secara aplikatif ini semua membaur nanti yang disebut dengan IMC ya, Integrated Marketing Communication. Nah, direct marketing ini lebih kepada penjualan secara langsung. Biasanya ya, saya nih sering aja terima telepon, saya pikir penting. Ibu kan pelanggan ini ya, ini loh Bu, nanti ada diskon kalau Ibu datang nggak? Itu direct marketing. Ya. Oke, kemudian misalnya saya ke mana namanya belanja tadi ke Carrefour atau Transmart sekarang ya, terus di bawahnya misalnya bisa dipotong guntingan ini kan kalau ada suka dapat struk ya, atau di Alfa kan juga ya, di Alfa tuh suka ada struk paling bawahnya kan ada kode yang kalau kamu belanja berikutnya kamu mendapat potongan 20.000 begitu ya, benar nggak? Ada yang pernah belanja ke Alfa begitu? Ya cashback bukan sih Bu? Bisa seperti cashback, ya itu direct marketing. Oke, jadi bentuknya bisa macam-macam, tapi secara konsep keilmuannya itu direct marketing. Jadi langsung benefit yang dirasakan itu langsung kita membuat kita action seperti kemarin itu ya, kita action direct marketing. Lalu ada PR and publicity. PR itu public relation ya. Jangan salah, tetap aja namanya public relation itu bagian dari taktik promosi. Kalau PR dalam konteks perusahaan memang iya dia lebih kepada untuk menjaga image perusahaan. Ya. Tapi kalau PR dalam konteks produk ini nanti larinya ke branding. Di mana PR ini untuk mendekatkan relasi antara produk atau brand ke customer-nya tadi. Makanya disebutnya customer bukan konsumen. Ya, itu dibutuhkan strategi PR. Strategi pendekatan namanya juga public relation. Jadi relasi dengan masyarakat. Brand juga perlu relasi dengan masyarakat. Contoh nih, ketika satu brand, Lay's katakanlah, diisukan mengandung daging babi. Itu udah nggak bisa iklan lagi yang turun. Orang udah nggak ada percaya dengan iklan. Tipikal manusia itu lebih percaya dengan yang apa yang dia dengar dari peer groupnya. Means kadang-kadang itu hoax juga didengar gitu ya. Nah konteks itu untuk memperbaiki citra brand Lay's yang katanya mengandung babi misalnya, itu hanya bisa dengan PR. Makanya kadang ada press conference ya. Atau salah satu strategi kalau Anda punya ibu tanya, mak pernah nggak mak PKK-nya diajak ke pabrik Yakult? Tanya deh, pernah nggak mak PKK mak sebis gitu dijemput ibu-ibu pengajian kek atau PKK gitu ya atau ibu-ibu komplek ke pabrik Aqua? Pernah nggak mak? Ya itu pendekatannya PR. Kenapa? Dia berharap emak-emak ini jadi corong untuk emak-emak lainnya. Ternyata gue kemarin ke itu loh, apa namanya ke Aqua loh. Gila pabriknya keren banget, di situ rapi bersih, higienis banget. Aku nggak ragu lagi deh besok pakai Aqua. Ya, nah biasanya kadang-kadang kalau Anda lihat strategi ini tiba-tiba muncul, ya memang untuk menyelamatkan brandnya dia, PR ini. Ya. Terus salah satu lagi apa? Kalau Anda lihat restoran-restoran, terutama restoran yang memang kelas atas, Anda lihat. Sekarang konsep restoran adalah clean kitchen. Benar nggak? Anda pernah ke Imperial Kitchen? Oh jalan-jalan ya nak. Cari promosi datang. Walaupun nggak makan Anda lihat aja. Jadi kalau ke mall saya bilang ya, saya juga bukan tipikal yang jajan yang punya duit, no.
Tapi kakak saya mendidik saya untuk jalan. Kalau ke mall itu, Anda keliling aja lihat, oke ini displaynya begini, oh ini begini ya, oh ini pakai font ini, oh ini begini, oh ini promonya pakai sanding banner, oh ini promonya di meja, oh ini gitu lah. Dengan begitu kamu bisa dapat masalah nanti untuk tugas akhir. Tapi kalau kamu cuma depan komputer, di balik meja, duduk, no, kamu gak dapat apa-apa. Please, kita ini politeknik. Nggak cuma jago berteori, yuk keluar. Ya. Nah, dengan konsep di luar sana, misalnya gitu ya, clean kitchen, maka itu menjadi PR. Apa itu? Kamu sebagai customer datang dan konsumen bisa lihat dapurnya kan? Bisa lihat, oh udah kayak nyaman, gue makan dapurnya bersih, cara bikinnya kamu bisa lihat gitu. Nggak cuma tukang gorengan dorongan doang, tukang gorengan iya dapurnya kelihatan ya. Kamu beli gorengan gitu depan rumah, tek dapurnya kelihatan. Tapi mohon maaf dalam tanda petik, orang yang saya punya ponakan sangat geli gitu ngelihat misalnya abis dia buang sampah nih si tukangnya kan abis potong-potong buang sampah pakai tangan masukin ke kresek terus langsung pegang sudit, pegang apa, itu udah langsung tuh ponakan saya nggak mau beli. Karena dia berpikir tangannya habis bersihin sampah, boro-boro pakai hand sanitizer cuci tangan kan nggak mungkin ya. Terus kan dia langsung lagi tuh masukin garam lah ke si nasi, pegang sudit apa segala macam. Kemudian itu kan bakteri-bakteri yang di dalam tangannya habis megang sampah dalam benaknya keponakan saya tuh ya jatuh gitu ke penggorengan dan lain-lain. Walaupun saya udah bilang, Indra itu mati tahu kena panas, kan bakterinya masuk ke penggorengan. Tetap aja dia gak mau beli. Karena dia orang FKM ya, orang kesehatan masyarakat, gak mau beli. Oleh karena itu gak cuma dia, banyak orang di dunia ini yang seperti itu. Kadang-kadang aduh gue mendingan gak lihat dapurnya deh, yang penting makanan sajinya bagus gitu. Tapi you gak tahu di dapur sana kayak apa gitu ya. Nah oleh karena itu konsep penjualan tadi ini produk ya, restoran salah satu design developmentnya adalah kitchennya dibuat clean, terbuka, kelihatan gitu. Ada kacanya, kita konsumen bisa lihat cara masaknya dan masaknya bersih, bagus, rapi, firm. Itu bisa menjadi pelanggan. Itu sebenarnya konsep PR. Ya. Kemudian publicity. Publicity ini adalah publikasi. Kalau Anda sering baca, ada beberapa misalnya di berita, di media, terus nanti bawahnya itu nyebut brandnya. Jadi misalnya tadi gitu ya, di daerah Sumbawa kekurangan air, oleh karena itu sementara air adalah kehidupan sekian persen, kita dibantu oleh komunitas yang menggali sumur dan seterusnya, bahkan terus nanti di-mention deh kemudian oleh tim Aqua, oh itu sedang mempromosikan Aqua. Ya, itu namanya publisitas, publicity. Advertorial mungkin ya bahasa medianya. Oke, bisa dipahami di sini? Ya, advertorial. Atau kamu suka lihat Mata Najwa atau Lapor Pak gitu. Atau kemudian kamu nonton film gitu ya, nonton film suka ngelihat kan orang lagi kayak saya nih gitu ya minum mereknya Ades gitu. Selain dia sponsor ini bisa disebut publisitas ya. Tapi kalau publisitas yang melalui media itu namanya advertorial. Oke, bisa. Nah kemudian point of sales. Point of sales ini mirip dengan sales promotion, cuma sales promotion dia sifatnya lebih luas ya, punya bentuk-bentuk yang tadi bisa boleh kupon, boleh punya booth di mall-mall. Kalau point of sales itu 1 poin. Jadi biasanya misalnya kamu beli 2 shampoo dapat berhadiah anduk, bundlingan. Itu point of sales. Ya. Atau kalau kamu tadi misalnya ke Alfa, kakak udah belanja kak 50.000, kakak boleh loh tebus murah. Pernah begitu? Ini pada jajan gak sih? Enggak jajan. Gak disuruh belanja apa sama emaknya? Cuman disuruh belajar doang di kamar gitu ya. Aduh bilang, mak sekali-sekali nyuruh saya dong mak, belanja mak gitu. Oke? Atau kamu tawarin, mama hari ini ada yang perlu dibeli keluar gak mak? Saya pengen keluar nih mak, pengen lihat-lihat mall. Kalau lihat kan malu mak. Sekalian deh mak, sini mak beli apaan kayak gitu. Oke?
Ya, supaya kamu lihat nih. Saya bilang anak desain tuh harus banyak wawasan. Jangan cuma di dalam kamar di depan laptop. Jalan, ya. Jalan, diskusi, ikut komunitas gitu. Ya, kamu akan banyak ketemu yang bisa kamu lihat, itu insight-nya banyak. Ya, itu point of sales. Jadi ada yang bundling, ada misalnya khusus buat kakak gitu ya, dapat hadiah. Nah, itu bisa point of sales. Jadi hanya di poin-poin tertentu, atau 10 pembeli pertama dapat hadiah gitu, itu point of sales ya. Kemudian yang terakhir ini IMC, Integrated Marketing Communication ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah komunikasi pemasaran terpadu. Ini menjadi ibaratnya tulang punggung strategi promosi. Dia menggunakan semua media. Jadi dengan satu tema tapi semua media dipakai. Ya, bisa jadi desainnya beda karena platformnya beda kan. Misalnya kamu mau bikin tadi tuh dalam rangka MotoGP, kalau Anda beli Breeze, masih ada nggak sih brand Breeze? Nggak ada. Axe gitu ya. Nah, misalnya parfum Axe, beli 2 gratis 1 anduk. Nah, itu desain bagaimana strategi promosinya beli 2 dapat 1 anduk itu bisa langsung dari sisi packaging, kemasan, aksnya 2 di dalam 1 kotak, ada anduknya di dalamnya. Ya, itu dari sisi kemasan. Nanti dari sisi promonya dia bikin untuk di billboard, desainnya beda dengan iklan radionya, beda dengan iklan TV-nya, beda dengan sales promo ada mungkin booth-nya, beda dengan di media masanya, publisitasnya, beda juga dengan PR-nya dan seterusnya. Tapi satu tema bahwa dalam rangka MotoGP Mandalika, dapatkan anduk tema Mandalika gitu ya dengan membeli 2 botol Axe. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu semua tuh promo itu di semua media tuh dipakai. Bisa juga mungkin di kalau di balapan tuh suka ada di pinggir-pinggir sirkuitnya tuh? Ya papan-papannya itulah ya. Mungkin bisa di podiumnya, bisa di kursinya, tuh semua place bisa menjadi media beriklan, media promosi. Nah, itu yang disebut integrated marketing communication. Jadi terintegrasi semua. Message-nya cuma satu. Ya, bundling produk, beli 2 Axe dapat 1 handuk. Tapi nanti strategi promonya berbeda, media promosinya berbeda, desainnya mungkin konsepnya satu tapi aplikasinya berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mendingan nanya, karena ini kalau kamu lihat, ini satu buku sendiri ya, kalau kamu mau baca silakan. Banyak bukunya, konsepnya Jerome McCarthy, tapi bukunya banyak ditulis oleh Klepner sebagai bapak iklan. Kalau di Indonesia itu ada Renat Kasali atau Hermawan Kertajaya yang jago-jagonya marketing. Boleh kamu cari, kamu baca. Ada pertanyaan sampai sini? Yuk, sebelum saya lanjut ke slide terakhir. Ada? Ayo, daripada bingung. Oke, ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada tuh saya harap, tapi Anda ngerti. Bukan nggak ada terus nggak ngerti ya. Tolong please, kalau nggak ngerti mendingan tanya. Ya, daripada nanti minggu besok saya langsung kuis, kan seru tuh. Kuis nanti saya breakout room. Ya. Oke, slide terakhir di sesi ini. Ini ingat ya, sekali lagi ya. Saya sampaikan ini pasti Anda pakai sampai kapanpun. Tidak cuma tugas proyek akhir semester ini. Tidak hanya Anda nanti di PKL. Tidak hanya Anda bikin TA. Tapi sampai Anda kerja pun, strategi pesan ini menjadi penting. Ini kuncinya di sini ya. Ya. Oke, jadi tolong diingat bahwa kalau mau membuat sebuah strategi pesan untuk dalam iklan, enggak cuma iklan ya, dalam visual apapun nanti dalam kamu mempromosikan, termasuk nanti bikin brand profile ya. Jadi kan bikin brand profile kata Bu Anggi. Nah,
Strategi pesannya mau gimana? Ini menjadi penting karena supaya ya customer, pelanggan kita punya interpretasi dan evaluasi yang baik tentang brand kita. Jadi kalau kamu brandnya brand profesional, terus desainnya udah profesional, tapi message-nya ece-ece, ya udah interpretasinya down itu. Nah, gimana sih Bu caranya supaya strategi pesan kita tuh ciamik gitu ya? Kita harus pahami bahwa yang namanya produk itu punya the tangible komponen dan intangible komponen. Kamu adalah produk bukan? Iya Rifan, kamu tuh produk. Produk siapa? Produk Tuhan, Bu. Produk Tuhan. Coba bisa nggak kamu mendescribe tangible kamu apa? Jadi kayak warna kulit saya gitu kali, Bu. Ya. Warna Oke, kulit kamu saya warna kulit kamu hitam, terus rambut keriting, terus Mhm. tinggi badan gitu masuk. Hmm. Tinggi badan lupa lagi saya berapa, 150 berapa gitu ya. Aha, terus? Terus pakai kacamata gitu masuk nggak, Bu? Yes, kan tangible ya yang kelihatan. Terus udah kali, Bu, itu aja. Masa Mm-mm. tangible itu aja. Yang lain tangible dari kita kalau kita adalah produk Tuhan apa aja? Oh, kok produk Tuhan maksudnya bukan sayanya ya, Ya Bu? kamu. Oh, sayanya. Jadi kamu, tapi cuma itu aja, pasti ada yang lain lah. Apa lagi? Apa ya? Tahu aja semua. Ya kamu biasa pakai baju apa gitu Oh ya? iya gitu, Ya, baju pokoknya hitam gitu. ya. Jadi semua yang terlihat itu tangible ya, produk itu punya tangible komponen. Oke, bentuk alisnya gimana, bola matanya gimana, telinganya gimana, misalnya gitu kan? Ya bentuk mukanya oval, apa bulat, apa kotak, apa segitiga gitu. Ya itu tangible komponen. Pasti semua produk pasti punya tangible komponen. Ya. Lalu dia juga punya intangible komponen. Kalau kita sebagai manusia intangible-nya apa? Oh misalnya Rifan orangnya ramah gitu ya. Kemudian apalagi futuristik, kemudian pola pikirnya visioner, ya sesuatu yang intangible. Kalau dalam produknya kita orang adalah personality, ya personality. Oh dia orangnya enak, orangnya mudah gaul, atau dia orangnya gampang marah gitu, ya itu intangible. Sama, semua produk punya tangible dan intangible komponen. Kamu gali. Kalau tadi produk Sunsilk misalnya, tangible-nya apa? Misalnya ada sekian varian, netonya sekian, harganya sekian, bentuk botolnya begini, bentuk desainnya begitu, ada logo halalnya, ada apanya, ada ingredientnya, dan seterusnya. Ya material botolnya dari plastik, terus cara bukanya diputar bukan di flip, nah misalnya gitu. Terus semua yang di tangible gali terus. Lalu intangible-nya, misalnya wanginya tuh berkelas, kemudian dia lembut, busanya banyak, tidak panas di tangan, ya itu intangible. Tulis semua, oke? Nah dari situ baru kita bisa lihat, oh kalau intangible-nya dia tidak panas di tangan, semua sampo juga sama. Jadi kita nggak bisa lah jualan message itu gitu. Misalnya kemudian intangible kedua, banyak busanya. Semua sampo juga mengklaim banyak busanya. Apalagi misalnya, wanginya berkelas. Boleh nih, mereka kayaknya jarang nih ngomong wanginya berkelas. Oke, mungkin pesan ini bisa gua angkat, gitu ya. Jadi dominan yang utama yang menjadi message strategi misalnya. Terus cari lagi apa tadi misalnya kekentalannya tanpa air udah langsung masuk sampo ke rambut bisa. Kan kadang-kadang kan sampo kan harus diairin dulu ya.
Tapi mungkin ini gitu ada satu sampo yang dia tanpa diairin udah langsung enak gitu. Kadang-kadang kita di satu masa tertentu airnya cuma sedikit tapi kita perlu keramas misalnya gitu ya. Wah, ini nih tangible ini nih, intangible ini yang nggak pernah ada nih di apa namanya. Jadi boleh ngambil tangible-nya, boleh intangible. Kalau yang tadi dia bentuk apa cairannya itu tanpa air sudah bisa membaur dengan rambut di kita, berarti kan tangible ya. Ini sampo lain belum ada yang nawarin nih. Oke, ini aja jadi message strategi kita. Udah, itu jadi message strategi buat bagaimana nanti visualnya, apakah kalau dalam iklan audio visual ya, iklan TV, kita mulai mikir siapa talentnya, oh kayaknya Rifan talentnya pas nih karena rambutnya kan keriting-keriting gitu ya misalnya. Kemudian oke, nanti mau settingnya di mana, oh ceritanya dia habis berenang atau habis rafting tapi terus kemudian kamar mandinya tuh airnya terbatas, jadi ternyata samponya tanpa air juga udah bisa tuh misalnya gitu ya. Itu rangkaiannya tuh berpikirnya sampai ke sana dengan satu strategi message yang kita punya. Kebayang? Nanti kita banyak latihan. Ya, latihan dari beberapa brand yang, tapi saya minta brand itu dari kamu bukan dari saya supaya kita menggalinya enak. Nah, strategi pesan kita ini ya ada di sini nih di tengah message strategi to represent the product. Nantinya kalau kita pas mengambil strategi pesannya, dia akan merepresentasikan produk tersebut. Ya, contoh gitu ya, pelembut Molto. Apa yang dijual kira-kira menurut kamu? Key message-nya apa si Molto itu strateginya? Lembut Bu, terus ada yang katanya gampang kering kalau dijemur. Nah, ya begitu ketemu lembut, gampang kering, langsung tuh di otak kita visualnya gimana ya kalau lembut. Apa kemudian di iklannya Molto itu? Ini biasanya yang kemarin-kemarin tuh yang iklan Bu, dia boneka, terus kusam dia warnanya, giliran pakai Molto cepet kering sama lembut gitu. Oke, kenapa dia ngambil boneka? Ini kali ya, karena apa? Visual kan boneka tuh sifatnya kayak baju Bu, kayak kain-kain gitu. Jadi di visualisasi pas pakai Molto dia langsung kayak seneng gitu bonekanya, nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Bonekanya dipakein baju? Iya, jadi visualnya kayak baju yang habis dicuci gitu loh Bu. Tapi ini kayak lebih ramah sama keluarga gitu iklannya. Oh, jadi tadi yang dipakein Molto bonekanya apa bajunya? Bonekanya yang pakai baju. Bukan, yang dijual oleh Molto, message-nya Molto dalam iklan itu, ceritanya yang dimoltoin itu bonekanya atau bajunya? Oh, si bajunya Bu. Bajunya ya? Iya. Oke, bajunya. Bagaimana merepresentasikan lembut? Tadi ya, bonekanya seneng, bajunya lembut gitu kan. Sudah dipakai dan cepat kering gitu loh. Kenapa boneka? Kenapa nggak orang? Kenapa nggak anak kecil? Kenapa kira-kira? Mungkin buat pesan talentnya kali Bu, cara nyampe pesannya. Saya kalau pakai orang gitu talentnya Bu. Mungkin aja kurang ini. Oke ya. Jadi setelah ketemu message misalnya lembut, cepat kering, nah itu kamu sebagai desain ya, apalagi desainer grafis, itu harus berpikir tuh visualnya nanti yang mewakili lembut, cepat kering tuh apa ya? Itu kalau dia iklan TV enak ya, bisa punya cerita audio visual. Coba kalau iklannya 2 dimensi, apa yang mewakili lembut? Coba. Apa yang mewakili lembut? Ayo nak, di kelas ini nggak cuma ada Maulana Arya, banyak, nggak cuma ada Ahnaf. Kapas. Kapas. Apalagi? Sutra, Bu. Sutra. Ketika itu di 2 dimensi, orang bisa mengidentifikasi itu sutra tanpa dipegang. Kira-kira? Ayo open mic-nya, nggak apa-apa. Ribut juga nggak masalah, yang penting kita interaktif. Bunga mungkin. Bulu, Bu. Bulu, ya. Apa lagi? Bunga. Bunga. Apakah bunga lembut? Kayak feminim gitu. Lebih ke sifat cewek feminim, lembut.
Oh, oke. Jadi lebih ke feminin. Oke. Ya, sekarang saya coba ambil case yang jelas ya. Case tadi molto, message-nya udah jelas, dia adalah lembut dan cepat kering. Kalau di iklan TV tadi Maulana bilang si bonekanya dipakein baju, bajunya itu udah pakai molto, dia cepat kering. Dia sejalan nggak dengan iklan yang lainnya? Iklan di YouTube-nya, iklan di misalnya majalahnya, di IG-nya gitu. Satu tema nggak? Ayo coba sambil googling nak, kan bisa lah ini. Satu tema nggak? Nah, satu tema nggak? Coba cari iklan molto boneka misalnya. Cari yang image. Sama nggak? Ayo Maulana bertanggung jawab, bener nggak itu iklannya? Coba lihat. Bener nggak? Bener nggak? Belum. Belum apa? Masa kamu nggak dapet sih googling iklan molto? Bentar Bu, koneksinya Bu. Yang lain, di kelas ini kan gak cuma Maulana. Ayo ada Ade Pangestu, ada Fat, ada Aldo, ada Nita, ada Diva, Salsabila, ada Nabil, ada Nadila. Ayo, ada Alia, ada Panji. Kalau Ada tuh yang boneka tapi bukan kayak boneka beruang gitu ya Maul. Boneka manusia gitu. Boneka manusia ya, tapi means boneka ya. Iya. Oke. Ya, kamu udah bisa lihat ya. Nah, kembali lagi, karena message strateginya atau pesannya, strategi pesannya adalah lembut. Benar kan? Tadi kita sepakat ya, molto itu menjanjikan lembut, benar? Nah, maka sebagai seorang desainer itu harus berpikir, lembut itu harus divisualkan dengan apa ya? Tadi tuh ada yang dengan bunga karena karakter lembut, ada dengan bulu, dengan kapas, dengan apalagi tadi sutra gitu. Cuma secara normatif orang melihat lembut tuh apa sih? Secara normatif konotasi lembut apakah dengan bunga? Enggak. Benar? Benar. Secara personality bunga itu menunjukkan kelembutan. Tapi dalam konteks produk ini untuk menghasilkan janji lembut, apakah pas dengan bunga? Tidak pas. Ini contoh yang bagus ya. Contoh yang bagus bahwa benar bunga itu menjadi salah satu simbol kelembutan wanita. Tapi ketika konteksnya adalah produk molto, dia pewangi, maka apakah bunga kemudian menjadi cocok? Tidak. Kemudian kapas. Benar kapas itu lembut? Yes. Awan bahkan lembut ya. Awan itu kan menceritakan kelembutan ya. Tapi dalam konteks awan ini untuk produk molto, untuk produk pewangi, apakah cocok? Cocok nggak? Cocok nggak? Cocok nggak kalau visualnya awan? Halo? Buka mic-nya, nggak apa-apa. Cocok Bu. Visualnya awan, cocok? Untuk produk molto? Enggak. Enggak Bu. Enggak lah, masa yang mau dicuci awan? Ya. Nah, oleh karena itu, kenapa dia pakai boneka walaupun gambarnya orang, bonekanya itu seolah-olah dari handuk? Karena kan secara konotasi lembut yang terkait konteks dengan molto ini kan pelembut ya, semacam sabun untuk melembutkan sesuatu ya. Kalau sutra kan udah dari sononya lembut. Oke, nah dalam konteks ini konotasi lembut, kenapa dia pakai boneka? Karena rata-rata boneka kan bulunya, nih tadi tuh konteksnya bulu ya, kan lembut ya, bener gak sih?
Coba ya kalau kamu beli boneka tuh ada yang kasar nggak kamu pegang? Hampir jarang ya. Walaupun bulunya jigrek-jigrek gitu. Tapi rata-rata boneka kalau dipegang lembut nggak? Ya kecuali kalau bonekanya kayak Barbie ya. Barbie kan dia bukan dari bulu. Nah karena konteksnya lembut itu adalah bulu. Tapi bagaimana caranya memvisualkan bulu untuk kembali ingat produk kita Molto. Ya kan Molto nggak nyuci bulu ya. Nah Molto tuh dia bisa untuk mencuci boneka misalnya. Apalagi bonekanya dibilang, ini kan dia ceritanya mencuci boneka tuh, bonekanya mandi kan. Saya share screen yang saya cari ya. Kamu boleh nanti share screen yang kamu cari. Nih ya. Kok ini iklan Molto. Iklan Molto. Nah ini kan yang sekarang ya. Coba kayak yang tadi lagi, kenapa saya carinya jadul, karena Maulana ceritanya yang jadul. Yang boneka ini kan. Ya. Nah ini kan ceritanya bonekanya yang mandi nih. Means apa? Boneka itu rata-rata bentuknya tuh dari bulu-bulu atau anduk. Dia kalau kena Molto ya pasti jadi lembut. Gitu. Ya. Kalau yang sekarang, ya coba kita lihat. Nah sekarang itu konotasinya adalah yang dijual kelembutan bukan sama cepat keringnya, misalnya sama keharumannya. Makanya ada bunga gitu ya. Ada sebentar. Nah ini yang Molto boneka. Tuh ya, tadi udah. Kemudian tadi iklan Molto yang terbaru, coba. Nah ya, jadi selain ini baru konteks dengan konotasi lembutnya itu sebenarnya bukan karena sekedar bunga adalah representasi lembut, tapi dia lebih menjual wanginya. Ya, makanya tagline-nya nih kalau kamu lihat yang ini ya. Kelihatan ya? Kemewahan parfum. Benar nggak? Nah, karena yang diomongin adalah parfum atau wangi, maka dia harus menampilkan bunga. Kalau tadi yang boneka dulu benar-benar ngejual lembutnya. Nah kalau sekarang Molto ngejual lembutnya, itu sama. Semua pelembut ya memang ngejual lembut. Namanya juga pelembut. Benar nggak? Tapi apa bedanya Molto dengan Soklin pewangi, dengan apa lagi tuh? Softener dengan apa apa bedanya? Oh sekarang si Molto tuh dia menjual kewangian yang mewah. Makanya mulai dari kemasannya, iklannya, jenis bunganya dia ditampil yang mewah. Jadi serangkaian tuh. Nah iklannya pun harus menunjukkan kemewahan. Mulai dari kamu lihat gestur si orangnya nih. Ya, mulai dari riasannya. Nggak norak kan riasan orangnya. Gesturnya, bajunya, lokasinya. Gitu. Ini tuh semua meaning something. Semua tuh ada pesannya. Ya, buka lagi mata kuliah komunikasi, pesan nonverbal, ya. Ada kinetik, ada proxemic. Masih ingat ya? Ya. Oke. Ya, ada pesan auditif, nonverbal auditif, nonverbal non-visual. Buka lagi itu. Karena nanti semua yang harus kamu sajikan dalam bentuk visual sebagai desainer harus punya message gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kalau nggak ada tolong siapkan tugas yang kemarin. Siap-siap, saya mau terima telepon dulu sebentar. Kamu siapkan untuk dipresentasikan ya. Ini anak saya nelpon sebentar aja.